Shalom Bapak Ibu. Pada hari Pentakosta ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang kali ini diberi tema menerima aliran hidup dari Roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kerap mendengar berbagai pengibaratan tentang kehidupan. Salah satu pengibaratan tentang kehidupan itu adalah kehidupan itu seperti sebuah perjalanan. Perjalanan itu kalau kita menempuh perjalanan yang jauh, seringkali orang menyebutnya sebagai musafir. Seorang musafir berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan. Ia berjumpa dengan berbagai peristiwa. Dia berjumpa dengan berbagai macam orang. Ada peristiwa-peristiwa yang dia temui, kadang menyenangkan, tapi kadang pula menyedihkan. Ada kalanya musafir membawa bekal yang berlimpah. Tetapi tak jarang dia kekurangan bekal. Dalam perjalanan orang bisa mengalami kelelahan. Baik secara fisik, secara mental, bahkan secara spiritual. Dan apabila kelelahan itu tidak diatasi, maka si pengembara bisa saja tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa yang diutus Tuhan mengalami pergumulan batin. Salah satu pergumulan batin itu tampak dalam peristiwa pemberian daging burung puyuh kepada umat Israel. Selama sebulan penuh. Musa merasa hal itu berat. Beban yang dirasa terlalu berat ini menyebabkan Musa berseru kepada Tuhan. Ia memohon supaya Tuhan membunuhnya saja. Musa merasa tidak mampu memenuhi permintaan umatnya. Bagaimana tertulis dalam Bilangan 11 ayat 15. Padahal maksud Tuhan tidak begitu. Musa tidak disuruh menyediakan daging bagi Israel, tapi Tuhan sendirilah yang akan menyediakannya. Seperti tertulis dalam Bilangan 11 ayat 23. Kemudian Tuhan memang benar-benar mengirimkan burung puyuh yang jumlahnya sangat banyak. Namun, ketika melihat kerakusan umatnya, Tuhan memurkai mereka dengan tulah besar. Mereka yang rakus mati selagi mulutnya masih mengunyah daging. Dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Siapapun yang mengalami kelelahan, bahkan Musa pun mengalaminya. Dan Musa mengungkapkan kelelahannya itu kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan selalu memberi solusi atas beban yang ditanggung oleh Musa. Apakah saya, Bapak Ibu juga pernah mengalami kelelahan? Dan apakah kita juga mengungkapkannya kepada Tuhan? Saat ini kita belajar dari Musa. Ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, ia melihat suasana batin khalayak ramai yang datang di perayaan itu. Mereka tampak lelah dengan berbagai kenyataan sehari-hari. Secara politis mereka tertindas dalam kehidupan mereka. Dalam bidang keagamaan mereka
mungkin tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, kering, dan mengungkung mereka. Dan bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka tertekan oleh tekanan sehari-hari yang melelahkan. Melihat kelelahan itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran bagi mereka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37. Aliran air yang ditawarkan Yesus adalah roh. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta pondok daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Dan dalam pesta itu, Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga, sekaligus air menjadi pemulih, sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi. Kehidupan kita berasal dari air. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena dalam konteks pembaca Injil Yohanes. Karena itu Yesus menyebut, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dan dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Dari situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Zakaria ayat 14 ayat 8, Zakaria 14 ayat 8 menyebutkan bahwa air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Dan Yehezkiel 47 ayat 1 mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Semua orang yang haus diundang untuk datang pada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air yang digambarkan sebagai aliran roh Tuhan dan Roh Kudus tersebut dapat dimaknai. Pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam semua wadahnya. Apapun bentuk wadahnya, air akan fleksibel mengikuti. Di sini kita menemukan sebuah makna tentang kerja Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 12 berbicara soal bagaimana rupa karunia roh. Dari teks itu kita banyak belajar bahwa kerja Roh Kudus tidaklah sama dan tidak boleh sama. Manusia yang baik adalah manusia yang berusaha mengisi kekosongan hatinya dari manusia lain. Dengan meniru sifat air, kita akan bisa menjadi penolong bagi manusia yang lain yang sedang bermasalah atau kekurangan. Makna yang kedua, air di sini bukanlah air dalam arti yang diam, namun air yang dinamis. Kata Yunaninya hudatos, yang berarti air yang mengalir seperti sungai. Ada dinamika
ada kerja, ada gerak, dan ada perubahan. Air mengalir menuju muara. Ciri kerja Roh Kudus pada setiap manusia seperti air. Selalu ada dinamika, selalu ada gerak, selalu ada tujuan kemana kita akan dibawa. Dan tujuan akhirnya adalah kesempurnaan kita menuju pada Bapa di surga. Sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah bisa kita analogikan dengan sikap yang selalu rendah hati. Air selalu ingin berguna bagi makhluk hidup yang ada di bawahnya, dan ketika menghadapi hambatan, air akan mencari jalan yang memungkinkan untuk dilalui. Dalam Yohanes 7 ayat 38 Tuhan berfirman, "Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup." Semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima air hidup berupa roh. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Terus menerima aliran air hidup dari roh untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, kehidupan disegarkan, dipulihkan, dan dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Tawaran Yesus itu diberikan kepada kita di masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang bisa merasa lelah dan haus akibat beratnya menjalani kehidupan. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dan menerima aliran air kehidupan serta meminumnya akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan hidup. Dengan demikian, murid-murid yang mengikuti Yesus tidak hanya tahu tentang Dia, serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya. Kekuatan Roh Kudus memberi penyegaran, memberi kehidupan, dan memberi semangat dalam kehidupan. Karena itu, bukalah hati. Bukalah seluruh kehidupan kita untuk menerima air kehidupan dari Tuhan. Kita perlu membuka diri dan mengosongkan hati kita, supaya pengosongan diri dan keterbukaan kita pada karya roh merupakan sikap hidup kita yang rendah hati. Dan kerendahan hati ibarat bejana yang kosong dan siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Bukalah hati, jadilah tenang, dan persilahkan Roh Kudus memulihkan kehidupan kita. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin.